semuanya, nama aku Tara dari kelas 12 A-Level. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngajak teman-teman semua untuk ngeliat lebih dalam gimana sih struktur bumi kita. Pastinya teman-teman dulu waktu SD pernah dong belajar kalau misalnya struktur bumi itu dibagi menjadi 5 bagian. Ada bagian kerak, mantel atas, mantel bawah, inti luar, dan juga inti dalam. Tapi, tahu nggak sih teman-teman, ternyata struktur-struktur tadi masih bisa dibagi menjadi bagian yang lebih spesifik lagi berdasarkan sifat fisikanya. Pernah nggak sih kalian berpikir di mana sebenarnya letak magma di bumi itu? Apa benar ada di inti bumi? Oleh sebab itu, yuk kita cari tahu sama-sama. Pertama-tama, kita mulai dari kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan di mana manusia itu tinggal dan merupakan lapisan terluar dari struktur bumi itu sendiri. Di bawah kerak bumi, kita bisa melihat lapisan terluar dari mantel atas. Kerak dan mantel atas ini, lapisan terluarnya ini, memiliki sifat yang sama, yaitu rigid dan brittle atau kaku dan mudah rapuh. Sehingga keduanya itu sering disebut sebagai litosfer atau lempeng bumi. Di bawah lempeng bumi, kita bisa melihat lapisan yang sifatnya itu plastis atau yang sering kita sebut sebagai astenosfer. Astenosfer ini ternyata juga merupakan bagian dari mantel atas. Nah, ada yang menarik nih dari astenosfer teman-teman. Jadi astenosfer ini merupakan tempat berkumpulnya magma. So, teman-teman udah tahu dong kalau misalnya magma itu bukan berasal dari inti bumi, tapi dari astenosfer. Sebelum kita ngebahas tentang astenosfer lebih lanjut, kita move on dulu yuk ke bagian mantel bawah. Bagian mantel bawah sering juga kita sebut sebagai mesosfernya bumi. Sifatnya itu padat dan merupakan bagian yang volumenya paling besar dibandingkan dengan struktur bumi yang lain. Dan yang terakhir kita punya bagian inti. Bagian inti bumi ini dibagi menjadi 2, ada inti luar dan inti dalam. Kalau kalian nanya kenapa harus dipisahin, ya tentu jelas, karena sifat dari keduanya itu beda. Inti luar sifatnya itu cair, sementara inti dalam sifatnya padat. Ngomongin soal magma, kita balik lagi yuk ke lapisan astenosfer, di mana tempat berkumpulnya magma. Lapisan astenosfer ini, seperti yang udah kita bilang tadi, memiliki sifat yang plastis. Karena sifatnya yang plastis atau mudah bergerak, ada terjadi arus yang kita sebut sebagai arus konveksi. Arus konveksi ini membantu bagian dalam bumi untuk mentransferkan panas ke permukaannya. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain gempa bumi yang katanya itu gara-gara lempeng tektonik? Nah, salah satu penyebab dari pergerakan lempeng bumi itu adalah arus konveksi. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil infonya ya. Oh ya, jangan lupa saksikan terus video pembelajaran di Karisma Bangsa. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bye!